Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, kembali lagi bersama saya Prianto di channel Kampung Ilmu. Baik Bapak Ibu, hari ini kita akan melanjutkan latihan kita tentang soal-soal SJT dalam rangka mempersiapkan diri kita dalam menghadapi UP-PPG Daljab tahun 2024 kali ini. Nah Bapak Ibu yang sebentar lagi akan melaksanakan atau menempuh UKM PPG, saya doakan semoga Bapak Ibu sehat selalu, diberikan kemudahan, dan tentu saja diberikan kelulusan sesuai dengan apa yang sama-sama kita harapkan, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, di sini kita akan mengerjakan beberapa soal. Nah, sekarang kita sudah masuk pada soal ke-11. 10 soal sebelumnya saya sudah buatkan dalam beberapa video sebelumnya. Linknya ada di deskripsi atau di pojokan atas di sini Bapak Ibu. Nah, oke Bapak Ibu, langsung saja kita kerjakan soal nomor 11. Di sekolah, Anda sering berinteraksi dengan rekan guru lainnya. Suatu ketika, salah satu rekan guru Anda menjadi topik perbincangan di antara guru-guru lain di sekolah tersebut karena ia tidak memberikan nilai yang sesuai dengan kemampuan yang dimiliki siswa. Menyikapi hal tersebut, apa yang akan Anda lakukan pada rekan Anda? Nah, Bapak Ibu, sebelum saya lanjutkan, biasanya nih soal-soal SJT itu jawabannya itu adalah ada pada opsi yang detail. Nah, opsi yang detail. Nah, kalau detail itu biasanya sedikit lebih panjang. Nah, dari option A sampai E ini kira-kira mana yang lebih detail? Nah, sepertinya yang lebih detail itu adalah si E gitu ya, Bapak Ibu ya. Tapi mari kita cek. A mendiamkan hal tersebut karena urusan masing-masing. Nah, ini nafsi-nafsi ya. Nah, jadi ini sepertinya ini tidak tepat gitu ya karena menyangkut eh, bahwa tadi gitu ya teman kita itu tidak memberikan nilai yang sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh siswa. Ini eh, bukan harus nafsi-nafsi tapi kita harus memperingatkan. Kemudian B menyampaikan pada waka kesiswaan dan kurikulum agar tidak terjadi salah paham. Nah, ini eh, laporan nih ke atasannya. Nah, ini sering ini bagus sih, cuman kadang dalam realitasnya ini sering ini akan menjadi bumerang buat kita yang melapor gitu ya. Nanti kita apa namanya sama teman itu hubungannya jadi kurang bagus, kurang harmonis. Nah, kita akan mencari jalan yang lebih lebih baik daripada ini. Ini bagus ini. Bravo ini ya. Menyampaikan secara langsung tanpa basa-basi ini ceplos-ceplos saja ini ya kita sampaikan ke teman kita. Tapi kita juga harus memperhatikan perasaan teman kita gitu ya. Kemudian Delta menyampaikan dengan baik-baik dengan guru-guru lainnya. Kok ke guru-guru lainnya gitu ya? Ya mestinya kita ke guru yang bersangkutan. Yang E membicarakan permasalahan ini secara baik-baik. Oke, saat saya dan rekan guru tersebut ngobrol dan sharing santai. Jadi akan lebih rileks rasanya, akan lebih bagus penerimaan teman kita kalau kita membicarakannya dengan baik-baik dan saat kita sedang ngobrol santai gitu ya. Oke, jadi jawabannya jelas ya, E ya Bapak Ibu ya. Nah, seperti yang saya bilang tadi bahwa jawaban dari SJT itu biasanya berada pada opsi yang detail. Oke, kita lihat soal berikutnya. Seorang guru wanita di salah satu sekolah sering datang terlambat karena harus mengantar anaknya berangkat sekolah terlebih dahulu. Hal ini membuat proses belajar mengajar menjadi terhambat. Sebagai rekan kerja sejawat, apa yang akan Anda lakukan adalah. Nah, kita lihat opsi alfa. Melaporkan kepada kepala sekolah agar guru tersebut dinasehati. Oke. Kemudian Bravo memberikan usulan kepada kepala sekolah agar diadakan evaluasi kedisiplinan pada jam kerja. Ini juga oke gitu ya, mirip-mirip seperti Alpha tadi gitu ya. Kemudian Charlie melakukan pendekatan personal kepada rekan sejawat tersebut dan memberikan alternatif agar lebih memperhatikan kedisiplinan. Oke, ini yang kayaknya lebih bagus dari Alpha dan Bravo tadi gitu ya. Tapi kita lihat ada nggak yang lebih bagus jawabannya dari Charlie. Delta meminta kepada teman dekat guru tersebut untuk mengingatkan yang bersangkutan agar lebih memperhatikan kedisiplinan.
Nah, Bapak Ibu, kalau yang ditanya pendapat kita, nah, sebaiknya kita langsung yang menasehati, menegur, kemudian mengajak teman untuk lebih baik. Nah, harusnya kita yang lebih aktif, jangan main titip-titipan gitu ya. Nah, yang E diam saja karena ini bukan merupakan tanggung jawab saya. Ini udah paling jawaban yang paling kecil nih poinnya ini Bapak Ibu ya. Jadi harusnya kita saling mengingatkan dalam kebaikan. Nah, seperti yang saya bilang tadi, lagi-lagi Bapak Ibu, jawabannya biasanya berada pada opsi yang lebih detail. Nah, opsi yang lebih detail terlihat dari panjangnya ya, kira-kira Charlie dan Delta ya. Jadi eh, dalam hal ini yang paling tepat menurut saya adalah si Charlie ini ya. Oke. Oke, next. Ibu Dian merupakan guru baru di sekolah yang belum memiliki pengalaman mengajar sebelumnya. Ia ditempatkan sebagai guru piket yang siap ditempatkan di kelas manapun jika guru kelas butuh bantuan. Salah satu guru yaitu Ibu Tuti seringkali meminta bantuan Ibu Dian untuk menggantikan beliau untuk mengajar kelas. Sedangkan Ibu Tuti yang merupakan guru senior terkadang hanya duduk di ruang guru atau tidak masuk tanpa memberikan kabar sebelumnya. Ibu Dian seringkali kewalahan karena siswa di kelas cukup aktif. Ibu Dian merasa tidak nyaman, namun tidak berani berbicara kepada Bu Tuti dan tetap menjalankan tugasnya. Sikap yang sebaiknya Ibu Dian ambil dalam menghadapi situasi tersebut adalah, nah, kalau melihat opsinya gitu ya Bapak Ibu ya, langsung aja jawabannya sih bravo gitu ya. Tapi kita perlu ngecek. Nah, kata kuncinya di sini adalah eh, katakanlah ada seorang guru namanya Ibu Tuti gitu ya. Beliau ini senioritasnya tinggi gitu ya. Jadi main main delegasi aja ke Ibu Dian sebagai guru piket gitu ya, tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Dia nggak masuk, jadi yang kewalahan kan Bu Dian. Nah, bagaimana sikap Ibu Dian? Nah, sikapnya Ibu Dian, kita lihat opsi A, membagikan pengalaman tersebut dengan guru lainnya yang meminta saran serta masukan. Ini justru cenderung berbahaya ya kalau kita misalkan nge-share hal-hal yang tidak baik tentang teman kita ke teman yang lain, apalagi nanti orangnya tidak tepat gitu ya. Nanti ini bisa terjadi adu domba dan segala macam. Jadi nanti malah hubungan Budian dan Bu Tuti itu tidak harmonis. Nah, yang Bravo mengutarakan perasaan kepada Ibu Tuti dan tawarkan diskusi untuk memperoleh kesepakatan bersama. Nah, ini lebih humanis ya. Misalkan Budian bilang, Bu Tuti, saya eh, begini 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 keadaannya gitu ya, dijelaskan. Kemudian nah kira-kira kesepakatan bersamanya kayak apa. Nah, ini musyawarah atau mufakat. Ini bagus nih yang Bravo ya. Menyampaikan kepada yang C, sekarang menyampaikan kepada kepala sekolah untuk meminta perlindungan. Oh, ini sama yang Alfa tadi ya. Ini bagus ya, tidak salah juga teman-teman, tapi ini tuh terlalu melampaui proses sebelumnya gitu ya. Karena harusnya ada komunikasi dulu sama bukti gitu. Delta mengutarakan perasaannya kepada orang terdekatnya saja agar suasana hati lebih baik. Oh, ini curhat nih, bahaya nih. Curhat-curhatan yang seperti ini nih membahayakan hubungan antara Budian dan Butuh. Ya, fix jawabannya adalah si Prabu tentu saja Bapak Ibu. Kita lihat nomor 14 ya. Bentuk dukungan Anda dalam memberikan pembelajaran karakter yang berkebutuhan pada peserta didik adalah berketuhanan Bapak Ibu ya. Maaf. Nah, yang berketuhanan. Nah, yang namanya berketuhanan kan ya hubungan vertikal antara manusia dengan penciptanya kan ya. Nah, itu ditandai dengan apa? Beribadah gitu ya. Eh, dan lain-lain sebagainya. Nah, kalau kita melihat opsinya gitu ya di sini ya, sepertinya yang detail itu ada beberapa ini yang detail ya. Ada yang panjang gitu ya, yang Charlie, kemudian Delta gitu ya. Nah, kita akan lihat Charlie dan Delta, tapi kita sebelum itu kita lihat yang opsi lain dulu ya. Alfa mengarahkan siswa untuk menghindari perdebatan atas nama agama dan fanatisme golongan. Nah, ini apa namanya? Ini juga bagus gitu ya. Untuk menghindarkan siswa atas nama perdebatan atas nama agama dan fanatisme golongan. eh, ini cukup bagus gitu ya. Tapi kita apakah ada yang lain gitu ya?
Eh, kita lihat mengajak siswa mengembangkan pemahaman atas toleransi antar pemeluk bangsa. Oke, ini juga bagus gitu ya, tapi tidak langsung ke berketuhanannya gitu ya. Coba kita lihat yang Charlie, mendorong siswa untuk melaporkan tindakan menyontek atau tidak jujur dalam kehidupan akademis di sekolah. Oh, ini bisa jadi juga ya, Bapak Ibu ya. Tapi sekali lagi ini adalah moral, terkait moral. Jadi tidak langsung yang ke konteks berketuhanannya. Jadi Charlie ini kurang tepat. Delta memberikan kebebasan peserta didik untuk menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan masing-masing. Nah, kata kunci adalah berketuhanan, ya ibadah, terus kemudian sholat, kalau kita muslim ya, kemudian keyakinan, dan lain-lain. Nah, ini fix jawabannya sih Delta sih ya, tidak perlu kita lihat yang I, Bapak Ibu. Oke, nomor 15. Nomor terakhir pada video kali ini. Beberapa peserta didik ingin mengembangkan bakat bermain alat musik, tetapi di sekolah belum memiliki fasilitas yang menunjang untuk mengembangkan bakatnya. Sebagai guru, apa yang akan Anda lakukan? A. Mengajukan usulan ke sekolah agar dilakukan pengadaan yang berkaitan dengan alat musik sehingga bakatnya menjadi tersalurkan. Bravo, mencarikan informasi tempat yang dapat digunakan untuk latihan musik para peserta didik dengan biaya yang terjangkau. Nah, eh, ini juga oke sih, tapi ini kan nanti tidak semua yang suka atau yang berbakat pada bermain musik itu mampu untuk membayar, walaupun terjangkau ya, terjangkaunya juga relatif gitu ya Bapak Ibu ya. Ya C, mengusulkan diadakannya kegiatan ekstrakurikuler musik dan mendorong peserta didik untuk mengikuti lomba yang berkaitan dengan musik. Oke, ini bagus, tapi masalahnya adalah tidak memiliki fasilitas yang menunjang. Nah, jadi ini ekskulnya ada tapi fasilitasnya nggak ada, kan sama aja yang bohong ya. Coba kita lihat yang Delta. Meminta kepada komite sekolah agar dapat mendukung pembelian fasilitas pengadaan alat musik yang nantinya dapat digunakan peserta didik. Ini bagus, tapi kan eh apa namanya? Ini kan sudah eksternal gitu. Jadi faktor internal dulu yang harus kita apa namanya? Mintai gitu ya. Nah, sehingga kalau eksternal ini sudah berbeda ceritanya. Kemudian yang E diam saja karena ini sudah tidak mungkin kita jawab ini ya. Yang E ya paling rendah tentu saja pokoknya Bapak Ibu. Yang E bukan, yang Delta juga bukan, kemudian yang Charlie juga bukan. Bravo mencarikan informasi yang tempat yang dapat digunakan ini juga bukan gitu ya. Secara otomatis yang paling tinggi skornya adalah si Alpha. Ini mengajukan usulan ke sekolah agar dilakukan pengadaan yang berkaitan dengan alat musik sehingga bakatnya menjadi tersalurkan. Nah, Bapak Ibu, kita sudah berada pada penghujung video. Sudah 5 soal yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Ya, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, subscribe bagi yang baru nonton, baru bergabung di channel ini. Terima kasih Bapak Ibu sudah menonton hingga akhir. Sampai ketemu pada video selanjutnya. Saya Prianto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.